Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Cinta Mitiurani Sregar dengan NIM 22109111220008. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sistem vaskularisasi dan inervasi pada sistem pencernaan dan sistem endokrin. Untuk sistem pencernaan dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan untuk bagian endokrinnya yaitu oleh hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama itu oleh mulut. Kita membahas vaskularisasi di bagian rongga mulut, itu ada bagian gingiva dan mukosa oralis akan dipendarahi dengan baik oleh jaringan kapiler pembuluh darah yang padat terbentuk tepat di bawah epitelnya. Nah, untuk persarafan sensoris pada mukosa oralis akan dilaksanakan oleh cabang akhir dari nervus trigeminus atau nervus yang kelima. Di daerah maksila itu dilaksanakan oleh nervus maxillaris dan di daerah mandibula akan dilaksanakan oleh nervus mandibularis. Selanjutnya itu pada bagian palatum. Palatum itu akan membentuk atap dari kavitas oris. Nah, neurovaskular akan membentuk pasokan arteri pada daerah palatum melalui arteri palatina descendens, arteri palatina major, arteriae palatinae minores, arteri palatina ascendens, dan arteri pharyngea ascendens. Sedangkan untuk suplai darah ke tonsila palatina itu akan dilaksanakan oleh arteri lingualis, arteri palatina ascendens, arteri pharyngea ascendens, dan arteri pharyngea descendens. Selanjutnya itu untuk bagian lidah. Nah, untuk bagian lidah sendiri, itu vaskularisasi lidah akan diperdarahi oleh arteri lingualis yang merupakan cabang dari arteri carotis externa. Vena yang berada pada lidah yaitu ada vena lingualis yang mengalirkan darah ke vena facialis menuju vena jugularis interna. Selain itu, pada lidah akan ditemukan pembuluh limfatik atau nodus lymphoideus. Nodus lymphoideus regional pada lidah yaitu ada nodi lymphoideus submandibularis, ada nodi lymphoideus submentales, dan ada nodus jugulodigistricus. Nah, dari sini limfa akan dialirkan ke nodus lymphoideus leher yang lebih dalam, yaitu nodi lymphoidei cervicalis profundi. Untuk persarafan lidah itu ada 2/3 bagian persarafan lidah yang sensorik itu 2/3 bagian depannya itu oleh nervus lingualis atau cabang dari nervus ke-5, dan 1/3 bagian belakang itu oleh nervus glossopharyngeus atau merupakan nervus yang ke-9. Untuk persarafan sensorik pengecapan 2/3 bagian depannya itu oleh chorda tympani atau merupakan cabang dari nervus ke-7 dan 1/3 bagian belakangnya itu oleh nervus glossopharyngeus yaitu nervus ke-9. Nah, untuk persarafan lidah pada motoriknya itu seluruh otot lidah kecuali musculus palatoglossus akan dipersarafi oleh nervus hypoglossus atau nervus ke-12. Sedangkan pada musculus palatoglossus akan dipersarafi oleh plexus pharyngeus atau cabang dari nervus ke-9 dan ke-10. Selanjutnya, untuk faring, faring itu akan pada vaskularisasi faring itu ada beberapa arteri, yaitu yang pertama ada arteri pharyngea ascendens. Itu berasal dari arteri carotis externa dan akan memberikan suplai darah ke dinding faring dan struktur sekitarnya. Yang kedua ada arteri palatina ascendens yang merupakan cabang dari arteri facialis, memberikan suplai darah ke bagian atas faring dan langit-langit lunak. Yang ketiga ada arteri thyroidea inferior, itu merupakan cabang dari arteri subclavia yang akan melalui truncus thyrocervicalis. Itu akan memberikan suplai darah ke bagian bawah faring dan laring. Selanjutnya itu ada cabang pharyngeal dari arteri maxillaris. Itu akan memberikan suplai darah ke bagian tengah faring. Untuk venanya itu ada plexus pharyngeal. Itu akan mengalirkan darah dari faring ke vena jugularis interna dan vena facialis.
Nah, untuk inervasi faring, itu yang pertama ada inervasi motorik, itu oleh nervus glossopharyngeus atau nervus kranial yang ke-9. Itu fungsinya untuk menyediakan inervasi motorik ke otot-otot faring, terutama otot constrictor faring superior. Lokasinya berada di medula oblongata dan berjalan melalui foramen jugularis untuk mencapai faring. Yang kedua, yaitu oleh nervus vagus atau nervus kranial yang ke-10. Fungsinya yaitu memberikan inervasi motorik ke sebagian besar otot faring, termasuk otot constrictor faring tengah dan inferior. Lokasinya berasal dari medula oblongata juga dan berjalan melalui foramen jugularis, kemudian bercabang ke plexus pharyngeal untuk mencapai faring. Inervasi sensoriknya yang pertama oleh nervus glossopharyngeus atau nervus kranial yang ke-9. Itu akan menyediakan inervasi sensorik ke bagian atas faring dan langit-langit lunak. Lokasinya itu serabut sensorik ini akan mengirimkan informasi ke otak tentang rasa dan sensasi umum dari bagian tersebut. Yang kedua oleh nervus vagus atau nervus kranial ke-10. Fungsinya yaitu memberikan inervasi sensorik ke bagian bawah faring dan laring. Lokasinya, saraf ini juga akan membawa informasi sensorik dari faring ke otak. Yang ketiga oleh nervus trigeminus, yaitu nervus kranial ke-5, yang merupakan fungsinya itu cabang maksilaris akan menyediakan inervasi sensorik ke bagian atas faring dan langit-langit yang keras. Lokasinya ini akan mengirimkan informasi sensorik tentang sentuhan dan rasa dari bagian tersebut. Nah, singkatnya, untuk vaskularisasi pada faring akan menerima suplai darah utama dari arteri pharyngea ascendens, arteri palatina ascendens, arteri thyroidea inferior, dan cabang pharyngeal dari arteria maxillaris. Darah vena dari faring akan dikumpulkan oleh plexus pharyngeal dan mengalir ke vena jugularis interna dan vena facialis. Untuk inervasi pada faring, inervasi motorik disediakan oleh nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9 dan nervus vagus atau nervus ke-10. Sedangkan inervasi sensorik akan disediakan oleh nervus glossopharyngeus yang ke-9, nervus vagus atau yang ke-10, dan cabang maksilaris dari nervus trigeminus. Selanjutnya, itu akan membahas tentang esofagus. Untuk inervasi pada esofagus, yang pertama, inervasi parasimpatis. Inervasi parasimpatis yaitu oleh saraf nervus vagus atau nervus kranial ke-10. Fungsinya itu untuk mengendalikan motilitas esofagus, termasuk gerakan peristaltik yang mendorong makanan dari faring ke lambung. Lokasinya, saraf vagus kiri dan kanan berjalan di sepanjang esofagus dan menginervasi otot polos, esofagus, serta kelenjar mukasa. Yang kedua, inervasi simpatik, yaitu oleh plexus esophageal. Fungsinya itu untuk mengatur vasokonstriksi dan mengurangi eksekresi kelenjar serta aktivitas peristaltik. Lokasinya, serabut simpatik akan berasal dari segmen torakik yang T1 sampai T4 dari medula spinalis dan mencapai esofagus melalui rantai simpatis torak dan plexus esophageal. Untuk sistem saraf enterik pada esofagus yaitu ada plexus menteric atau Auerbach. Fungsinya itu mengatur motilitas esofagus. Auerbach. Lokasinya itu terletak di antara lapisan otot sirkular dan longitudinal esofagus. Nah, selanjutnya vaskularisasi esofagis. Yang pertama itu arteri. Bagian servikal itu oleh arteri thyroidea inferior yang merupakan cabang dari arteri subclavia yang mensuplai bagian atas esofagus. Yang kedua, bagian torakal itu oleh arteri esophageal, cabang dari aorta thoracalis yang mensuplai bagian tengah esofagus. Yang ketiga, bagian abdominal, yaitu oleh arteri gastrica sinistra yang merupakan cabang dari truncus celiacus yang mensuplai bagian bawah esofagus, dan arteri phrenica inferior yang akan mensuplai bagian bawah esofagus yang dekat dengan diafragma. Untuk venanya yang bagian servikal ada vena thyroidea inferior yang akan mengalirkan darah
dari bagian atas esofagus ke vena brachiocephalica. Yang kedua ada bagian torakal, yaitu oleh vena esofageal yang akan mengalirkan darah dari bagian tengah esofagus ke vena azygos dan hemiazygos, yang kemudian masuk ke vena cava superior. Yang ketiga yaitu ada bagian abdominal atau vena gastrica sinistra yang akan mengalirkan darah dari bagian bawah esofagus ke sistem vena porta yang mengalir ke hati untuk pemrosesan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk bagian lambung atau gaster, yang pertama yaitu ada curvatura minor yang akan dipendarahi oleh arteri gastrica sinistra yang merupakan cabang langsung dari truncus oeliacus, dan arteri gastrica dextra yang sebagian besar berasal dari arteri hepatica propria. Selanjutnya untuk curvatura mayor, yang pertama akan dipendarahi oleh arteri gastro-ommentalis sinistra yang merupakan cabang dari arteri splenica. Lalu ada arteri gastro-ommentalis dextra yang merupakan cabang dari arteri gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatica communis. Nah, pembuluh darah besar ini juga akan memperdarahi dari omentum maius. Selanjutnya bagian fundus akan dipendarahi oleh arteriae gastricae brevis di daerah hilus hienalis yang berasal dari arteri splenica. Untuk bagian daerah belakang, arteri gastrika akan dipendarahi oleh arteri gastrika superior. Nah, pada 30-60% kasus akan muncul arteri di bagian belakang gaster yang berasal dari arteri splenica. Nah, untuk pembuluh darah venanya itu akan melintas bersama dengan arterinya. Selanjutnya, untuk vaskularisasinya, untuk inervasinya yaitu oleh parasimpatis dan simpatis. Untuk parasimpatisnya yang berperan dalam hal produksi asam lambung, serta peristaltik dan pengosongan lambung, serabut saraf parasimpatis yang ke lambung yaitu melalui nervus vagus atau nervus yang ke-10. Untuk simpatisnya yang bekerja antagonis terhadap parasimpatis dengan menurunkan sekresi asam lambung, peristaltik dan aliran darah serta pengosongan gaster akan dihambat dengan mengaktifkan musculus sphincter pyloricus. Nah, persarapan simpatis melalui saraf splenikus mayor dan ganglia coelica. Vaskularisasi dan inervasi pada usus halus. Nah, vaskularisasi hampir semua pada usus halus itu kecuali duodenum akan diperdarahi oleh arteri mesenterica superior. Arteri mesenterica superior akan dicabangkan dari aorta tepat di bawah arteri coeliaca. Duodenum akan diperdarahi oleh arteri gastroduodenalis dan cabangnya, yaitu arteri pancreaticoduodenalis superior. Aliran darah balik yaitu melalui vena mesenterica superior yang menyatu dengan vena lienalis dan membentuk vena porta. Nah, sedangkan untuk inervasinya, persarafan pada usus halus itu akan dipersarafi oleh cabang-cabang dari sistem otonom. Rangsangan parasimpatis akan merangsang aktivitas sekresi dan motilitas, sedangkan rangsangan simpatis akan menghantarkan rasa nyeri. Suplai saraf intrinsik yang menimbulkan fungsi motorik berjalan melalui plexus Auerbach yang terletak di dalam lapisan muscularis dan plexus Meissner di lapisan submukosa. Selanjutnya, untuk usus besar, vaskularisasi pada usus besar yang pertama yaitu oleh arteri mesenterica superior yang memiliki cabang arteri ileocolica yaitu untuk mensuplai sekum dan bagian bawah kolon ascendens. Yang kedua ada arteri colica dextra yang akan mensuplai bagian utama kolon ascendens, dan ada arteri colica media yang akan mensuplai 2/3 proximal kolon transversum. Untuk selanjutnya itu ada arteri mesenterica inferior yang memiliki cabang. Yang pertama ada arteri colica sinistra yang akan mensuplai 1/3 distal kolon transversum dan kolon descendens. Lalu ada arteri sigmoidea yang akan mensuplai kolon sigmoideum. Dan ada arteri rectalis superior yang akan mensuplai bagian atas dari rektum. Yang ketiga ada oleh arteri rectalis media dan inferior yang berasal dari yang pertama ada arteri rectalis media
yaitu cabang dari arteri iliaca interna, dan arteri rectalis inferior, yaitu cabang dari arteri pudenda interna, yaitu fungsinya untuk mensuplai bagian tengah dan bagian bawah rektum. Selanjutnya, untuk venanya, yang pertama ada vena mesenterica superior, yang akan mengalirkan darah dari cecum, colon ascendens, dan 2/3 proximal colon transversum ke vena porta hepatica. Yang kedua ada vena mesenterica inferior, yang akan mengalirkan darah dari 1/3 distal colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan bagian atas rektum ke vena lienalis atau splenica, yang kemudian masuk ke vena porta hepatica. Yang ketiga, ada vena rectalis media dan inferior, yang akan mengalirkan darah dari rektum ke vena iliaca interna, yang kemudian masuk ke vena cava inferior. Selanjutnya, untuk inervasi pada usus besar, yang pertama itu inervasi parasimpatis. Yang pertama ada oleh saraf vagus, nervus vagus atau nervus cranial yang ke-10. Fungsinya yaitu untuk menginervasi usus besar hingga 2/3 dari proximal colon transversum. Lokasinya itu serabut parasimpatis dari saraf vagus akan membantu mengatur motilitas dan sekresi usus. Yang kedua itu oleh saraf pelvic atau nervus planic pelvic dari plexus sacral. Fungsinya yaitu untuk menginervasi bagian distal usus besar, termasuk 1/3 distal, colon transversum, colon descendens, dan colon sigmoid dan rectum. Serabut ini berasal dari segmen S2 sampai S4 dari medula spinalis dan mencapai usus besar melalui plexus hypogastric inferior. Nah, untuk inervasi simpatiknya, yang pertama oleh plexus mesenterica superior. Fungsinya yaitu menginervasi colon ascendens dan 2/3 proximal colon transversum. Serabut simpatik berasal dari segmen T10 sampai T12 dari medula spinalis. Yang kedua ada plexus mesenterica inferior, yang fungsinya yaitu untuk menginervasi 1/3 distal colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan rectum. Serabut simpatik ini berasal dari segmen L1 dan L2 dari medula spinalis. Nah, secara singkatnya, untuk vaskularisasi pada usus besar akan disuplai oleh cabang-cabang arteri mesenterica superior dan inferior, serta arteri rectalis media dan inferior. Darah vena akan dialirkan melalui vena mesenterica superior dan inferior, serta vena rectalis media dan inferior. Sedangkan untuk inervasi pada usus besar akan menerima inervasi parasimpatis dari saraf vagus hingga 2/3 proximal colon transversum dan dari saraf pelvic untuk bagian distalnya. Sedangkan inervasi simpatik untuk usus besar akan berasal dari plexus mesenterica superior dan inferior. Sistem saraf enterik melalui plexus mesenterik dan submukosa akan mengatur motilitas dan sekresi. Nah, selanjutnya itu adalah vaskularisasi dan inervasi pada rektum dan anus. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, untuk vaskularisasi rektum yaitu pertama oleh arteri rectalis superior. Itu berasal dari cabang dari arteri mesenterica inferior yang akan mensuplai bagian atas rektum. Lalu ada arteri rectalis media, yaitu merupakan cabang dari arteri iliaca interna, itu untuk mensuplai bagian tengah rektum. Lalu ada arteri rectalis inferior, yang berasal dari cabang dari arteri pudenda interna, yang akan mensuplai bagian bawah rektum dan anus. Untuk venanya, yang pertama ada bagian dari plexus vena rectalis. Yang pertama adalah vena rectalis superior, yang akan mengalirkan darah dari bagian atas rektum ke vena mesenterica inferior, yang kemudian mengalir ke vena porta hepatica. Lalu ada vena rectalis media, yang akan mengalirkan darah dari bagian tengah rektum ke vena iliaca interna, yang kemudian akan mengalir ke vena cava inferior. Yang ketiga ada vena rectalis inferior, yang mengalirkan darah dari bagian bawah rektum dan anus ke vena pudenda interna, yang kemudian mengalir ke vena iliaca interna dan akhirnya ke vena cava inferior. Untuk inervasi pada bagian rektum dan anus, yang pertama, inervasi parasimpatiknya yaitu oleh saraf splenic
pelvic. Asalnya, saraf ini akan berasal dari segmen S2 sampai S4 dari medula spinalis. Fungsinya yaitu untuk menyediakan inervasi parasimpatis ke rektum dan bagian atas anus, yang merangsang motilitas dan sekresi kelenjar mukosa. Lalu, untuk inervasi simpatiknya, yaitu oleh plexus hipogastrik superior dan inferior. Itu akan berasal dari segmen T12 sampai L2 dari medula spinalis. Fungsinya yaitu menyediakan inervasi simpatik ke rektum dan anus yang mengurangi motilitas dan sekresi, serta mengatur vasokonstriksi. Yang selanjutnya itu inervasi somatiknya, yaitu berasal dari saraf pudenda. Saraf ini akan berasal dari segmen S2 sampai S4 dari medula spinalis. Fungsinya yaitu menyediakan inervasi somatik ke otot sphincter ani externus dan kulit sekitar anus yang kemungkinan kontrol voluntar atau sadar terhadap defekasi. Nah, untuk sistem saraf enteriknya itu oleh plexus myenteric atau Auerbach dan plexus submucosa atau Meissner. Fungsinya itu mengatur motilitas rektum dan sekresi kelenjar di rektum dan anus. Lokasinya terletak di antara lapisan otot sirkular dan longitudinal myenterik serta di submukosa. Secara singkatnya, untuk vaskularisasi dan inervasi pada rektum dan anus. Yang pertama, vaskularisasi rektum dan anus disuplai. Vaskularisasi rektum dan anus akan disuplai oleh arteri rectalis superior yang merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Arteri rectalis media merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Arteri rectalis inferior merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Untuk venanya, vena dari rektum dan anus akan mengalir melalui vena rectalis superior ke vena porta dan melalui vena rectalis media serta inferior ke sistem vena cava inferior. Untuk inervasinya, rektum dan anus akan menerima inervasi parasimpatis dari saraf splanchnic pelvic berasal dari S2 sampai S4 medula spinalis dan inervasi simpatik dari plexus hipogastrik superior dan inferior dari T12 sampai L2 medula spinalis. Inervasi somatik dari saraf pudenda yaitu dari S2 sampai S4 akan memberikan kontrol sadar terhadap otot sphincter ani externus. Sistem saraf enterik akan mengatur motilitas dan sekresi lokal di rektum dan anus. Nah, selanjutnya itu akan membahas vaskularisasi dan inervasi pada sistem endokrin. Yang pertama itu ada hati atau hepar. Nah, vaskularisasi pada hepar itu yang pertama kita lihat dari arteri. Arteri pada hepar yaitu ada arteri hepatica propria yang merupakan cabang atau lanjutan dari arteri hepatica communis yang merupakan cabang utama dari truncus coeliacus. Setelah memberikan cabang sebagai arteri gastrica dextra, maka arteri hepatica propria bersama vena porta hepatis dan ductus coleadacus akan melintas di dalam ligamen hepatoduodenale menuju porta hepatis. Di sini umumnya pembuluh tersebut akan dibagi menjadi ramus dexter dan ramus sinister. Untuk dua bagian fungsional hepar, yang ramus sinister untuk memberikan suplai pada daerah kiri dan dexter untuk memberikan suplai pada daerah kanan. Selanjutnya untuk venanya. Vena porta hepatis akan memiliki 3 cabang utama, yaitu ada vena mesenterica superior, vena splenica, vena mesenterica inferior. Untuk venae hepaticae akan membawa darah dari hepar menuju ke vena cava inferior. Nah, cabang-cabang dari vena splenica yaitu untuk mengumpulkan darah dari lien dan sebagian dari gaster serta dari pankreas, yaitu ada venae gastricae brevis, vena gastroomenthalis sinistra, vena gastrica posterior, dan venae pancreaticae. Lalu cabang-cabang dari vena mesenterica superior yaitu fungsinya mengumpulkan darah dari bagian-bagian gaster dan pankreas, seluruh intestinum tenue dan colon ascendens serta colon transversum, yaitu ada vena gastroomentalis dextra dengan venae pancreaticoduodenalis,
vena pancreaticae, venae jejunales dan ileales, vena ilecoliaca, lalu ada vena colica dextra dan vena colica media. Lalu ada cabang-cabang dari vena mesenterica inferior, yaitu fungsinya mengumpulkan darah dari colon descendens dan bagian atas rektum. Yaitu ada vena colica sinistra, venae sigmoideae, vena rectalis major. Vena yang langsung bermuara ke vena portae hepatis, yaitu ada vena cystica, venae paraumbilicales, venae gastricae dextra dan sinistra, vena pancreaticoduodenalis superior dan posterior. Selanjutnya, untuk inervasi pada bagian hepar. Hepar akan dipersarafi oleh plexus hepaticus. Yang pertama, inervasi simpatis itu oleh nervus splenici. Diperoleh melalui plexus coeliacus dan merupakan serabut-serabut postganglioner. Selanjutnya, itu untuk inervasi parasimpatis. Itu sifatnya parasimpatis, yaitu oleh nervus vagus atau nervus cranial ke-10, berasal dari chorda anterior dan chorda posterior nervi vagi. Lalu yang ketiga ada inervasi sensoris, yaitu peritaneum. Pada permukaan superficial kapsula hepar dipersarafi oleh nervus phrenicus dexter. Nah, selain itu hepar juga memiliki pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik hepar yang ke arah kaudal menuju porta hepatis, menuju nodi lymphoidei hepatiki di porta hepatis, dan kemudian menuju nodi lymphoidei coeliaci pada pangkal truncus coeliacus, dan dari sana akan menuju ke truncus intestinalis. Ke arah kranial menuju nodi lymphoidei phrenici inferiores dan superiores, menuju nodi lymphoidei mediastinales yang akan berakhir pada trunci bronchiomediastinales. Selanjutnya yaitu ada kantung empedu atau sering disebut dengan vesica biliaris. Untuk vaskularisasi pada vesica biliaris, yang pertama oleh arterinya yaitu ada arteri kistik. Itu biasanya merupakan cabang dari arteri hepatika yang bagian kanan, tetapi bisa juga berasal dari arteri hepatika yang umum atau arteri gastroduodenal. Fungsinya yaitu mengalirkan darah ke dinding kantung empedu dan bagian proksimal saluran empedu. Untuk venanya yaitu ada vena kistik. Fungsinya yaitu mengalirkan darah dari kantung empedu atau vesica biliaris ke sistem vena porta atau langsung ke vena hepatica, bergantung pada variasi anatominya. Nah, selanjutnya inervasi pada vesica biliaris. Yang pertama ada inervasi simpatik, yaitu oleh plexus hepatik dan plexus celiac. Itu asalnya yaitu dari serabut simpatik dari plexus celiac yang merupakan cabang dari sistem saraf simpatik dan saraf splanik thoracalis. Fungsinya yaitu mengatur kontraksi otot polos dinding kantung empedu dan mengontrol aliran empedu. Yang kedua ada inervasi parasimpatik, yaitu oleh nervus vagus atau nervus cranial ke-10. Fungsinya yaitu memberikan inervasi parasimpatis yang merangsang kontraksi kantung empedu untuk mengeluarkan empedu ke dalam duodenum saat pencernaan berlangsung. Selain itu, kantung empedu atau vesica biliaris memiliki pembuluh limfatik. Pada vesica biliaris terdapat nodus lymphoideus cysticus di bagian kolum. Dari sini limfo akan mengalir melalui nodus lymphoideus porta hepatis menuju ke nodi lymphoidei coeliaci. Nah, yang terakhir ada vaskularisasi dan inervasi oleh pankreas. Yang pertama vaskularisasi pankreas, yaitu oleh arteri. Itu ada arteri pancreaticoduodenal, yaitu cabang dari arteri gastroduodenal. Yaitu ada arteri pancreaticoduodenal superior yang akan mengalirkan darah ke bagian atas pankreas dan duodenum. Ada cabang dari arteri mesenterica superior, yaitu arteri pancreaticoduodenal inferior yang akan mengalirkan darah ke bagian bawah pankreas dan duodenum. Yang kedua ada arteri pankreatik, cabang dari arteri splenica, yaitu arteri pankreatik yang sinistra, yang akan mengalirkan darah ke bagian kiri pankreas, dan cabang dari arteri mesenterica superior, yaitu arteri pankreatik
dekstra yang akan mengalirkan darah ke bagian kanan pankreas. Selanjutnya itu untuk vena pankreatik. Itu fungsinya akan mengalirkan darah dari pankreas ke vena splenica yang kemudian mengalirkan ke vena porta hepatica. Selanjutnya, untuk inervasi pada pankreas, yang pertama ada inervasi simpatis, yaitu oleh plexus celiac. Asalnya, serebut simpatik ini akan berasal dari segmen thoracalis atau T5 sampai T9 dari medula spinalis. Fungsinya yaitu mengatur aliran darah dan sekresi enzim pankreas, serta mempengaruhi fungsi pankreas dalam proses pencernaan. Yang kedua itu plexus mesenterica superior. Fungsinya yaitu mengatur aspek fungsi endokrin pankreas dan mempengaruhi motilitas pankreas. Selanjutnya, inervasi parasimpatis pada pankreas, yaitu oleh nervus vagus atau nervus cranial yang ke-10. Fungsinya yaitu memberikan inervasi parasimpatis yang merangsang sekresi enzim pankreas dan insulin, serta meningkatkan aktivitas pankreas secara keseluruhan. Nah, secara singkatnya, untuk vaskularisasi pada pankreas akan disuplai oleh cabang dari arteri gastroduodenal, yaitu arteri pankreatiko-duodenal superior, dan arteri mesenterica superior, yaitu arteri pankreatiko-duodenal inferior, serta arteri splenica, yaitu arteri pankreatik dekstra. Untuk venanya, darah dari pankreas akan mengalir melalui vena pankreatik ke vena splenica dan akhirnya ke vena porta hepatica. Untuk inervasinya yang simpatis akan melalui plexus celiac dan plexus mesenterica superior yang mengatur aliran darah dan sekresi pankreas. Nah, untuk serebut saraf simpatis ini disebut juga dengan saraf postganglioner yang akan bertanggung jawab membentuk enzim pencernaan sekresi pembentukan insulin. Lalu untuk inervasi parasimpatisnya yaitu melalui nervus vagus yang merangsang sekresi enzim dan hormon pankreas. Sebagian langsung dari truncus vagalis posterior menuju ke caput pankreas. Selain itu, pada pankreas akan ditemukan pembuluh limfatik pankreas pada bagian kaput dan kolum, yaitu oleh nodi lymphoidei pancreatico-duodenales. Untuk bagian korpus, nodi lymphoidei pancreatici superiores dan inferiores. Dan pada bagian cauda, yaitu oleh nodi lymphoidei splenicae. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai inervasi dan vaskularisasi pada sistem pencernaan dan sistem endokrin. Salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dokter.